Ini adalah Wuling REV. Kita bisa mendapatkan experience mobil full electric vehicle atau EV dengan harga 300 jutaan, 54.000 rupiah. Kalian bisa menempuh 300 km. Enak ini, untuk daily enak banget. Pandangannya luas, jelas-jelas luas. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain unit yang super spesial, nggak biasa banget. Dan ini tentunya bukan mobil bekas, tapi ini adalah mobil test drive unit. Ini adalah Wuling REV, dia yang long range punya hari ini. Jadi ini katanya yang range-nya bisa 300 kilo. Penasaran nggak sih sekecil ini bisa efisien banget listriknya, serta range-nya bisa sampai 300 kilo? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini adalah Wuling REV. Sekali lagi kita dapat unit test drive-nya yang warna putih. Nah, sekilas info, mobil ini itu katanya beratnya kemarin di channel Om Fitra Eri sekitar 800 atau 900 kiloan lah. Jadi untuk mobil semini ini, kalian bayangin ya panjangnya ini cuman berapa, bahkan bisa kita hitung pakai jengkal nih. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita kira-kira 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2,5 meter kurang lebih mungkin ya panjangnya. Dan lebarnya sih agak normal sih sebenarnya, nggak terlalu kayak motor banget gitu. Nah, kelebihan dari mobil ini itu adalah kita bisa mendapatkan experience mobil full electric vehicle atau EV dengan harga 300 jutaan. Bahkan yang standar range itu mulai 200 jutaan ya. Cuman yang kita coba ini yang 300-an. Nah, dia terjual dalam dua tipe. Kalau kalian pesen bisa dengan standard range atau bisa dengan long range. Nah, standard range itu harganya tadi 245 juta dan kapasitas baterai dia sekitar 16 kWh ya, 16 kWh itu bisa melajukan Wuling REV ini sejauh 200 km kurang lebih ya. Nah, yang tipe ini long range harga on the road Jawa Timur ya. Yang tadi 245, yang long range itu 302 juta 600, let's say 303 juta. Jadi selisihnya sekitar 58 juta antara standar dan long range gitu. Long range ini kapasitas baterainya 26,7 kWh. Jadi memang kalau Kuku hitung-hitung memang masuk akal ya. Karena range-nya katanya yang ini 300 kilo, yang itu 200 kilo. Jadi otomatis penambahan baterainya harusnya sekitar 50 sampai 60% lebih besar dibanding yang standard range. Dan memang kalau kita hitung dari 16 ke 26,7 kWh ya betul masuk dalam range 50 sampai 60%, sehingga range-nya juga dikalikan 1,5, 50% itu dari 200 kali 1,5 tambah 50% ya sekitar 300 kilo seharusnya. Jadi secara teori karena kita juga belum bisa tes jarak panjang, kita akan tes di jalan besar ini, tapi nanti kita akan jalan. Nah, uniknya ya mobil ini kita mengantongi kunci, dan kuncinya itu benar-benar mewah banget. Selamat siang bosku, katanya dari Wuling, kita di welcome. Suaranya wanita ini settingnya. Nah, kuncinya ini keren banget ya. Kuncinya kayak rasanya kok kayak tempat bedaknya wanita, sangat feminim. Mungkin mobil ini memang ditujukan juga untuk para wanita yang ingin praktis banget nyetir dalam kota. Kalau nyetir mobil ini masih nabrak rasanya agak kebangetan deh, harus slash nyetir lagi rasanya karena bener-bener kecil. Kita pandangan dari sini, kita lihat ke bonet depan tuh udah pendek banget gitu ya. Dan ngomongin kok mobil mainan kayak gini proper nggak sih untuk kita daily. Nah, ini kita begitu buka itu tidak ada tombol start stop, jadi kita langsung disapa. AC terakhir settingan di mana, dia langsung nyala lagi gitu. Kita gedein dulu ya AC-nya karena panas. Dan AC-nya semua layarnya digital di ikut tengah ini, jadi dia seperti stylenya Mercy. Di sebelah sini dia ada layar, di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia juga ada speedometer. Ini kurang jelas karena masih plastik ya, ini unit karena unit test drive gitu. Kita kecilin dulu volume. Terus uniknya lagi dia punya knob transmisi nih di tengah sebelah sini, PRND ini, jadi inget Jaguar Land Rover series ya, jadi inget itu. Kemudian window-nya juga all auto. Window-nya all auto tentu saja karena jendelanya cuma ada 2 gitu, all auto ya. Mantap banget. Dan uniknya lagi, meskipun dia panjangnya itu nggak sampai 2,7 meter tadi, tapi nih ya kita setting coba di posisi duduk Koko. Katanya sih di belakang itu masih bisa duduk dengan nyaman legroomnya gitu. Apalagi yang mau kalian tanyain deh seputar Wuling REV atau seputar electric car, gimana sih menurut pendapat para sobat? Coba tinggalin di kolom komentar di bawah. Nah, sampai ke belakang tampilannya sebenarnya cukup mewah ya untuk mobil sekecil ini, karena dia punya siluet LED. Ini LED lagi nyala nih siang-siang, merah kalau kelihatan di kamera ya. Ini full selebar bodinya gitu. Nah, ini cara bukanya, oh di sini bagasi. Nah, begitu bagasi dibuka, lampunya langsung switch ke
sebelah sini supaya kalau ada pengendara dari belakang tetap tahu nih kalau ada mobil malam-malam. Nah, memang bagasinya habis ya, tapi menurut Koko ya, untuk mobil perkotaan ya, kita praktis-praktisan aja lah. Untuk keluar kota bawa barang banyak, no. Kita sangat jarang menemukan momen ketika kita menggunakan bangku belakang dan bagasi itu secara bersamaan. Jadi memang praktisnya timbang kita bawa mobil besar-besar, seharusnya secara teori ya kita tinggal lipat aja, dan lipatnya juga enteng banget. Kalian mau taruh galon di sini bisa, mungkin ini juga bisa dilipat lagi ya. Koko juga kurang tahu mekanismenya gitu. Dan ketika teman kalian mau ikut jalan-jalan nih, buat para cewek-cewek muda ya kemungkinan ya. Nih, cewek-cewek, cowok-cowok yang SMA, kuliah, cocok karena affordable, 300 juta full elektrik. Jadi tidak ada mesin-mesinnya lagi. Dan memang ya kalian juga kuliah mau bawa apa sih sampai segini ya kan? Kalian taruh barang di belakang juga cukup. Untuk para pekerja kantoran juga yang jaraknya deket-deket. Kalau mesin bensin, mesin diesel itu tidak efisien untuk jarak deket-deket karena kita harus manasin mesinnya. Terus ada dia idle time, itu makan bensin dan solar. Sedangkan elektrik, kalian mau berhenti jalan selama 100 kali pun dengan jarak yang sama, dia akan kurang lebih mengkonsumsi daya yang sama. Jadi benar-benar efisien, tidak ada idling time atau warm up time gitu untuk memakan bensin dan solar kalian. Nah, ini kita coba majukan ya. Aku akan duduk di belakang posisi tadi Koko nyetir. Koko tingginya 168 cm. Oke, dia memang level tegaknya cuma ada satu. Ini ceklek ya, ceklek. Nah, ini legroomnya masih ada sekitar 10 cm lah di depan Koko. Memang dia kita kakinya juga agak naik ya, tentunya karena baterai pastinya ada di platform di bawah lantai gitu. Tapi ya untuk dalam kota, jalan-jalan ke mall, Surabaya Timur ke Barat mungkin 1 jam lah mentok. Oke banget nih mobil. Dan yang paling penting sih praktisnya serta iritnya gitu. Nah, kita coba hitung-hitung kalkulasi ya sambil kita lihat wall chargernya. Jadi gini, kalau kita beli yang varian long range itu kita bisa nambah opsional. Jadi ini tidak termasuk di harga 302.600.000 itu ya. 303 lah biar gampang sebutinnya. Ini harga wall charger memang lumayan mahal, dia 16 juta sendiri, tapi bisa diikutkan dengan harga mobilnya serta dikreditkan bersamaan gitu. Jadi bisa kalian ambil kredit leasing atau apa itu bisa diikutkan nih harganya, dia nggak harus bayar cash ininya. 16 juta, bedanya apa kok? Nah, kalau yang ini itu syaratnya juga gini, rumah kalian atau tempat mungkin kantor kalian atau apa yang dipasangin ini itu harus minimal listriknya 6.600 kVA. Kalau yang charger aslinya nanti kita juga mau lihat, itu minimal rumah kalian cukup 2.200 kVA itu sudah bisa pakai charger itu. Nah, ini dia bisa ngecas dalam waktu 4 jam, dari 20% sampai penuh 100% itu sekitar 4 jam. Jadi benar-benar menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu? Karena yang ini punya ya, ini chargernya tadi by the way di belakang kita lihat. Nah, ini charger dia pakai colokan rumah ya, colokan rumah Indonesia. Itu makan waktu sekitar 8 sampai 11 jam ya. Dan untuk yang standard range yang cuma 200 kilo, baterainya 16 kWh itu tidak bisa pakai wall charger. Jadi nggak bisa fast charging lah istilahnya. Yang ini tetap bisa, jadi slow charging normal, dan ini sudah dapat di harga on the road tadi, tidak perlu nambah seperti wall charger gitu. Ini apa ya? Kita cek ah. Oh, ini tire repair kit. Jadi untuk pompa ban ya. Jadi kita dikasih pompa ban ini yang bagus punya, dan ini kelihatannya untuk nambal ban kalau kalian bocor. Jadi mungkin ini ngejar praktis ringan dalam kota, jadi tidak perlu dikasih ban cadangan gitu. Nah, jadi tadi banyak angka-angka ya, kita coba simpulkan lagi sebelum kita coba jalan. Ada dua tipe, standard range dan long range. Jadi di standard range itu kita punya baterai 16 kWh, jarak tempuhnya katanya secara teori sekitar 200 km, dan sudah dapat charger kabel tadi yang di belakang itu ngecasnya sekitar 8 sampai 11 jam. Nah, kalau kalian upgrade ke yang long range itu dia punya baterai 26,7 kWh, besar juga untuk mobil sekecil ini. Jaraknya katanya teorinya bisa 300 km, dan kalian bisa upgrade ke wall charger tadi. Nah, sekarang kita hitung-hitung yuk secara rupiahnya bagaimana nih gitu. 26,7 kWh. Let's say memang dalam proses pengecasan ada panas yang terbuang segala macam. Kita bilang aja efisiensi pengecasan mungkin 85 sampai 90%. Berarti mungkin daya yang dipakai nih dari PLN rumah kalian untuk ngisi mobil ini, kita let's say 30 kWh lah, karena 30 kWh dipotong 10% kan 27 kWh, pas ya dengan mobil ini 26,7. Berarti kalau 30 kWh dengan PLN sekitar Rp1.700 hari ini, Rp54.000. Kalian bisa menempuh 300 km. Berarti
berapa ya kalau kita bagi 3 itu 18.000, 180 rupiah per kilometer. Kita bulatkan ya, ada efisiensi loss segala macam, tambah 10%, 200 rupiah per kilometer. Jadi gini, kita hitung aja gampangnya gini, 200 rupiah per kilometer tuh gimana kok? Kalau kita punya Honda Brio, let's say 1:15 lah paling irit dalam kota real ya, kita nggak ngomong data tes segala macam, kita ngomong real, paling irit 1:15, berarti kalau 200 rupiah per kilometer dikali 15 km per liter, berarti dia kan harusnya 3.000 rupiah. Jadi setara dengan kalian pakai mobil ini, itu setara dengan kalau kalian pakai Brio, itu andaikan Pertalite harganya cuma 3.000. Sedangkan Pertalite harganya hari ini berapa? 10.000 rupiah. Jadi sebenarnya kalian ngirit 70% pengeluaran bulanan operasional cost kalian dibandingkan dengan Honda Brio. Itu sudah LCGC salah satu yang paling irit lah. Kalau kalian masih pakai kayak Koko gini, Stargazer, CR-V, pakainya Pertamax Turbo, udah jauh lah memang secara keuangan, secara biaya finansial jauh lebih menghemat pakai electric car gitu. Jadi pembahasannya hari ini lumayan teknis ya. Mungkin kalau ada yang agak kecepatan minta maaf, agak terlalu cepat mungkin boleh diulangi. Jadi intinya mobil ini kalau dibandingkan dengan Brio, sekali lagi operational atau running cost dia secara BBM atau listriknya kalau di mobil ini itu bisa menghemat sekitar 70% pengeluaran kalian. Kalau sebelumnya kalian sebulan keluar 1 juta, sekarang bisa keluar cuma 300.000 untuk menempuh jarak yang sama. Benar-benar hemat ya. Nah, sekarang yang paling penting gini, kok hemat, nggak terlalu mahal untuk electric car, bahkan affordable banget. Dimensinya praktis, enak untuk cewek, untuk anak-anak muda yang kuliah. Sekarang proper nggak sih kok sekecil ini, rasa nyetirnya gimana gitu ya. Kita mau coba jalan, setelah ini kita akan muter di jalan salah satu di Surabaya Timur ini. Let's go, kita coba bareng. Oke, sekarang kita ada di dalam, safety belt udah kepasang dan kita coba mobil kecil ini langsung berempat. Jadi di belakang, di depan ada rekan kru Koko mobil juga, di belakang ada temen Koko, Yeremi, dan juga ada Bro Savo dari Wuling Kenjeran ya. Ini jadi kita lihatnya di Wuling Kenjeran dan unitnya ready nggak ini Bro? Ini kalau untuk mesin sekarang kurang lebih Oktober-November. Oktober-November, berarti 1-2 bulan ya, kurang lebih kalau mau inden ya. Ini di Wuling Kenjeran Surabaya, sekali lagi. Instagramnya di mana Bro? Supaya sobat-sobat bisa follow juga ini. Savo_Wuling Surabaya. Savo_Wuling Surabaya gitu. Atau Instagram pusatnya di ini ya, wuling.sby tadi ya. Iya, betul. Wuling.sby, SBY Jatim atau apa gitu tadi. Kita udah jalan sekarang, rasanya nyetirnya bener-bener unik ya. Dan tadi kalau ada pertanyaan yang Koko sempat sebutin di luar, kok sekecil ini harganya termasuk murah untuk electric car, apakah proper? Menurut Koko, yes, ini proper untuk disetir. Jadi bukan rasanya seperti mobil yang ya mungkin image-nya mobil Cina segala macam, no ya. Jadi Wuling juga berkualitas ternyata. Ini kita juga, nih kita sampai jalan 55 km per jam ya. Kalau Koko bilang ini ya rasanya nggak tahu, nggak jauh-jauh beda dari Brio ya. Mobil beneran juga ini rasanya dan stabil. Jadi karena meskipun bodi dia gepeng, mungkin istilahnya roti tawar atau tinggi, tapi kan dia baterainya di bawah. Jadi center of gravity dia juga di bawah sehingga mobil bisa jadi stabil. Dan ini juga refinementnya halus loh karena nggak ada mesin, serta ini di S4 orang juga surprisingly enak naikannya. Nggak ada yang mentok juga. Enak ini untuk daily, enak banget. Pandangannya luas, jelas-jelas luas. Kemudian kita cara nyetir juga setir, setarit, lampu sein, AC, parking brake elektronik ya sudah. Itu rasanya seperti di mobil biasa, nggak kerasa aneh atau seperti mobil EV rasanya kok takut nyetirnya susah segala macam, no. Jadi enak banget, apalagi dipadu dengan 2 layar digital di sebelah sini. Itu bagus banget. Di sini yang unik juga ini ada motor speed atau RPM. Jadi seperti engine RPM-nya dia 3.300 RPM ya. Jadi karena electric car tuh biasanya jarang banget yang pakai gear, biasanya dia single gear gitu. Jadi RPM-nya memang dia dari 0, kecepatannya ya seiring bertambah dengan kecepatan semakin tinggi, RPM semakin tinggi juga, biasanya begitu. Mantep ya. Ini jadi pengalaman pertama nyetir EV buat Koko, dan langsung kita pakai EV yang nggak muluk-muluk, kita pakai EV yang benar-benar affordable. 300 jutaan ya Bro ya. 302 juta 600 ya tadi ya.
Jadi 303 juta sudah dapat yang long range. Sudah dapat yang long range. Range-nya secara teori 300 kilo gitu. Keren sih. Ini terus rasa nyetirnya juga bagusnya dia nggak kerasa seperti mainan. Jadi electric power steeringnya dia ini cukup ada bobotnya. Jadi nggak sampai berat, tapi juga masih sangat enak untuk disetir dalam kota. Jadi kita nggak rasanya mengerikan terlalu ringan nyetir mobil kecil, enggak. Makanya tadi aku bilang rasa nyetirnya akhirnya juga cukup proper seperti mobil beneran, hanya mesinnya benar-benar halus. Ini kita injak benar-benar tuh, torsinya juga ngisi, dan dia ada paduan suara motor listriknya halus. Ini range masih terbaca 261 kilo dengan baterai posisi 87% gitu. Dan ini mobil juga sudah jalan 700 kilo ya, jadi bukan baru crash, dan rasanya masih solid semua tuh, panel-panel, suspensi juga surprisingly rasanya bannya lebih kedap dari Brio ya. Yere tadi bawa Brio kan ke sini ya. Ini rasa ban lebih kedap ya. Lebih kedap ya. Rasa suara-suara road noise juga lebih kedap. Jadi ini bukan mobil murahan, meskipun dia affordable banget buat electric car, tapi sangat layak nih kalau kalian gini. Kalau pendapat Koko pribadi ya, ketika kita mungkin sudah punya mobil pertama atau mobil kedua yang kita memang selalu bisa pakai, kita andalkan, bisa reliable lah. Kita mau keluar kota mendadak bisa, kita mau urgent atau bawa barang, bawa keluarga besar bisa, udah punya mobil pertama. Nah ini bolehlah kalian jadikan pilihan kedua atau mobil ketiga untuk tambahan agar lebih efisien. Ketika tadi Koko hitung-hitungan matematis sudah di luar mobil, dan itu hitung-hitungannya bisa ngirit 70% pengeluaran dibanding Honda Brio yang pakai Pertalite dengan harga Pertalite sekarang tuh gitu. Jadi kalian bayangin per kilonya dia, kita coba hitung deh, 1 kilo 200 rupiah, sedangkan Brio kalau kita hitung dia 1 banding 15 tadi 700 rupiah. Ya penghematannya luar biasa, gede banget, keren ya. Jadi per 1000 kilo kalian jalan kalau 200 rupiah per kilometer cuman 200 ribu rupiah. Sedangkan kemarin Camry Koko isi Pertamax dengan harga sekarang Koko hitung aja berarti per kilo tuh hampir 2000 rupiah. Let's say 2000 rupiah. Berarti harga operational atau running cost dari Camry itu sudah 8 sampai 10 kali lipat dibandingkan kalian bayar listrik PLN untuk isi Wuling REV ini dengan jarak yang sama. Jadi sebegitu efisiennya. Sedangkan kadang-kadang Camry Koko sebenarnya juga pakai cuman di dalam kota aja ya, sama aja fungsinya. Kadang nyetir juga cuma sendiri, nggak perlu besar-besar gitu. Nah inilah posisinya yang harus diisi oleh mobil-mobil seperti Wuling REV ini. Jadi mobil kedua, mobil ketiga, ketika kita sudah punya mobil yang bisa diandalkan, ini mobil yang praktis untuk dalam kota, bisa bawa 4 orang atau 2 orang plus barang. Range-nya juga oke, jadi kalian nggak perlu range anxiety. Istilahnya kalau orang electric car itu bisa range anxiety, takut nanti nggak nutut, udah nggak jadi pakai deh, akhirnya nggak kepake. No, di sini 300 kilo, dalam kota paling 10-20 kilo, udah paling jauh. PP sehari 40 kilo, masih bisa pakai seminggu baru kita cas, gitu kan. Oke, itu aja review Wuling REV hari ini. Hari ini kita nggak jualan mobil bekas seperti biasanya, tapi kita review untuk menghibur para sobat semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol lonceng di channel kita Koko Mobil. Dan juga terima kasih untuk Wuling Kenjeran Surabaya yang udah minjemin unit Wuling REV long range hari ini, warnanya putih, keren banget. Ini unit baru, kalau kalian mau test drive ready ya unitnya kalau mau di test drive ya bro. Langsung aja hubungi di Instagram yang tadi aku sudah sebutin, dan see you next time di mobil berikutnya.